Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor kedua. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Wa iradatuka asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Keinginan untuk tajrid melulu ibadah tanpa berusaha dunia, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha kasab untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Maka keinginanmu itu termasuk syahwat hawa nafsu yang samar halus. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha kasab, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang melulu beribadah tanpa kasab, maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Lebih-lebih apabila majikan itu Tuhan Allah yang mengetahui benar-benar apa yang menguntungkan baginya dan yang menyusahkannya. Dan tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha kasab apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan tertinggalnya sesuatu kewajiban dalam agamamu. Juga menyebabkan kau tidak tamak rakus terhadap hak orang lain. Dan tanda bahwa Allah telah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha kasab apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak disangka. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Setan sebagai musuh manusia tidak suka bila melihat manusia itu tenang, maka ia datang membisikkan kepada manusia supaya tidak puas terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya dan selalu membayangkan kepadanya kesenangan, kemewahan, ketenangan lain orang untuk membangkitkan sifat tamak rakus iri hati terhadap yang bukan bagiannya. Sehingga apabila ia telah melepaskan apa yang ia telah tentram, itu untuk meneruskan sifat tamak rakusnya gagal. Gagal amal perbuatannya dan kecewa. Firman Allah menunjukkan bagaimana tipu daya setan terhadap Bapa Adam dan Hawa. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Berkata setan, Tuhan tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan malaikat atau tidak dapat kekal dalam surga. Surat Al-A'raf ayat 20. Dalam surat Toha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maka membisikkan setan, ia berkata, "Hei Adam, sukakah aku tunjukkan kepadamu pohon huldi, sesuatu yang dapat mengekalkan dan kekayaan yang takkan habis?" Surat Toha 120. Seorang berkata, beberapa kali saya telah meninggalkan usaha kasab, tetapi terpaksa kembali kasab. Sehingga akhirnya akulah yang ditinggalkan oleh kasab itu. Maka tidaklah aku kembali kepadanya. Seorang murid merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu zahir dan bergaul dengan sesama manusia agak jauh dan tak mungkin, lalu ia pergi menghadap gurunya. Tiba-tiba sebelum ia sempat bertanya, guru bercerita, ada seorang terkemuka dalam ilmu zahir. Ketika ia dapat merasakan sedikit dari perjalanan ini, ia datang kepadaku dan berkata,
Aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Jawab gurunya, bukan itu yang harus kamu lakukan. Tetapi tetaplah dalam kedudukanmu, sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai tercapai kepadamu olehmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.